这强大的金手，去看看。五金盘，哼，到炼器的宝贝，那不是一找一个比其他地方都要多。是金角，那你小心。没有我现在甚至可以直接跨入到仙境。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 296-300. Di bagian sebelumnya, di dalam kompetisi perebutan kota, Muyun secara sengaja selalu menyerah. Hal itu dilakukan demi mendapatkan posisi terakhir. Saat masuk ke dalam Gunung Tianshuan, Muyun dan Suchai berjalan ke sebuah lokasi di mana api surgawi berada. Sesampai di sana, Muyun sempat mengambil mutiara hati jiwa, yang seketika membuat segala api surgawi terlepas. Lantas, mau tak mau Muyun pun bergegas kabur dari sana. Di perjalanannya, Muyun secara tak sadar membuat Suchai dan Peng Piaosu ikut dikejar-kejar oleh api surgawi. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk menghadapi api surgawi. Oleh karena tak berhasil menekan api surgawi, Muyun pada akhirnya menemukan satu cara untuk menekannya dengan 9 lapisan air giok. Sayangnya pada saat juga, nyawa Muyun terancam oleh Suchai dan Peng Piaosu sehingga Muyun memutuskan untuk membuat sebuah ledakan dengan mutiara hati jiwa. Scene lanjut, pasca terjadi ledakan besar dari mutiara hati jiwa, Muyun nampak keluar dari dalam tanah dan masih hidup. Tidak hidup saja, Muyun juga berhasil menaklukkan dan memiliki api surgawi berjenis api hati pelahap jiwa. Dan begitu Muyun sekarang telah memiliki 3 api surgawi. Usut punya usut, sebelumnya selepas Muyun melemparkan mutiara hati jiwa, dia itu dengan sangat cepat memanfaatkan api hati pelahap jiwa. Muyun bergegas menghapus kesadaran api surgawi dan menggantikan kesadaran api surgawi dengan kesadaran dirinya, sehingga api surgawi secara penuh tergabung dengan Muyun. Setelah berhasil menaklukkannya, Muyun pun terpental jauh dan masuk ke dalam tanah. Oleh karena sudah memiliki hati api pelahap jiwa, Muyun mulai menggabungkan api hati pelahap jiwa dan 2 api surgawinya yang telah bergabung. Alhasil gabungan dari ketiga api surgawi itu membuat sebuah tornado api berbeda jauh dari sebelumnya. Selesai menggabungkan ketiga api surgawi, Muyun mengaku sangat menyayangkan kejadian sebelumnya, yang memaksa dirinya meledakkan mutiara hati jiwa. Dengan penuh emosi, Muyun berjanji kepada dirinya sendiri sebagai seorang pria sejati, ia akan balas dendam kepada Suchai dan Peng Piaosu. Untuk sekarang, tubuh Muyun masih belum pulih sepenuhnya, sehingga Muyun memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk menyembuhkan dirinya. 这次是真赚了，本飘雪，我若碰遇水，需要更加完美的契合。 Di bagian laut Gunung Tianshuan, terlihat Tianwuji menjadi begitu cemas ketika melihat sebuah ledakan yang ada di Gunung Tianshuan. Xingwuji memberitahu kalau sekarang masih hari pertama sehingga tidak ada yang mengetahui apa yang telah terjadi. Tianwuji dan yang lainnya bisa melihat dan mengetahui apa yang telah terjadi saat semua murid nanti keluar di hari ke-7. Kembali ke dalam Gunung Tianshuan, nampak Muyun sedang berdiskusi dengan Gulungan Yuxian mengenai Gunung Tianshuan yang ternyata merupakan dunia 5 elemen. Dunia 5 elemen itulah alasan mengapa sebelumnya Gulungan Yuxian memberi Muyun sebuah teknik bela diri 9 esensi pengumpulan energi langit. Muyun kemudian mulai melatih teknik bela diri 9 esensi pengumpulan energi langit dan mengeluarkan elemen-elemen yang telah Muyun dapatkan, yaitu api hati pelahap jiwa, api 10.000 hantu, api iblis teratai ungu, air perak, neraka hitam, dan 9 lapisan air giok. Tak jauh dari lokasi Muyun, terlihat 3 orang murid yang sedang berjalan, yakni si Tianyu, Jin Zhengyu, dan Li Shaoji. Mereka bertiga nampak sedang mencari-cari sebuah harta berupa emas abadi, karena mereka yakin kalau emas abadi ada di Gunung Tianshuan. Menurut si Tianyu, Sekte 7 Bintang sebelumnya telah memprediksi kalau Gunung Tianshuan akan melahirkan harta 5 elemen. Kelima elemen itu begitu dibutuhkan oleh keluarga Si yang mempraktekkan elemen bumi, dan keluarga Lin yang memiliki elemen kayu. Si Tianyu memberitahu bahwa sebelum memasuki Gunung Tianshuan, Xingjiang pasti sudah mengetahui mengenai 5 elemen itu. Xingjiang adalah seorang murid yang begitu pandai meramal dan menghindari bencana alam. Sedangkan Xingwuji begitu lihai pada rahasia langit dan sangat memahami 5 elemen.
Mereka berdualah yang menjadi penyebab mengapa Sekte 7 Bintang dapat berkembang dan tumbuh menjadi pemimpin dari 7 kekuatan utama. Ji Zhengyu kemudian mengatakan jika si Tianyu dan Li Shaoji mau membantunya untuk mendapatkan emas abadi, maka Ji Zhengyu bersedia membantu mereka untuk mencari batu Heavenly Mendiang dan pohon 10.000 transformasi. Mendengar ucapan mereka, Mu Yun tahu bahwasanya kekuatan logam yang terkandung dalam emas abadi sangatlah dahsyat. Gulong Yuxia memberitahu kalau emas abadi merupakan bahan terbaik untuk membuat senjata suci. Namun emas abadi sangatlah langka dan jarang ditemui di 3.000 dunia kecil. Tanpa berpikir panjang lagi, Mu Yun memutuskan untuk mengikuti mereka bertiga secara diam-diam agar bisa mendapatkan emas abadi. Di dalam perjalanannya, Ji Zhengyu nampak sedang menggunakan sebuah harta karun keluarganya, yaitu adalah cakram emas yang memiliki kegunaan untuk mendeteksi kekuatan logam yang sangat kuat. Melihat cakram emas itu, Mu Yun merasa tertarik dengan harta tersebut. Dan menggunakan cakram emas, Mu Yun dapat mempersingkat waktu pencarian harta-harta pemunian. 这强大的金手，去看看。 五金盘，哼，到炼器的宝贝，那不是一找一个比其他地方都要多。 Di tengah-tengah perjalanan, Gulong Yuxia menyuruh Mu Yun untuk mengikuti arahannya, karena dia itu mengetahui jalan mana menuju lokasi emas abadi. Sementara itu, di lokasi emas abadi berada, terlihat 2 orang murid juga ingin mendapatkan emas abadi, yaitu ada Xing Bei dari Sekte 7 Bintang dan Fen Lutian dari Lembah Fen Yun. Xing Bei ternyata sengaja bekerjasama dengan Fen Lutian oleh karena dia memiliki kemampuan penyulingan yang setara dengan keluarga Jin. Lebih lagi, Fen Lutian ini juga sedang menyempurnakan sebuah senjata semi suci. Dengan kata lain, kerjasama mereka ini akan saling menguntungkan. Selain itu, Xing Bei juga meminta Fen Lutian untuk membantunya menghadapi orang-orang yang sangat ia benci, yakni Xing Jihang. Tak jauh dari sana terlihat Mu Yun begitu tertarik dengan keberadaan dari Fen Lutian dan Xing Bei. Sebab mereka berdua sebentar lagi pasti akan bertemu dengan murid dari 3 keluarga Jin, Li, dan Xi. Di waktu yang sama, ada sebuah patung besar yang disebut sebagai manusia emas nampak sedang mengalirkan sebuah energi emas abadi kepada patung-patung prajurit kecil yang merupakan penjaga emas. Di waktu yang sama datanglah Siang bersama dengan si Tianyu, Li Shaoji, dan Ji Zhengyu. Sementara itu Mu Yun yang masih bersembunyi hanya berduduk santai dan menikmati pertengkaran yang akan segera terjadi. Baru saja datang, Lin Shaoji langsung mengatakan kalau emas abadi adalah miliknya yang tidak boleh dirampok oleh Xing Bei dan Pin Luotian. Mendengar ucapan itu, Xing Bei pun dengan tegas menjawabnya dengan berkata kalau emas abadi bukan milik 3 keluarga Xi, Lin, dan Jin. Ji Zhengyu mengaku kalau ia tidak akan berani mengambil emas abadi selama musuhnya adalah Jin Jihang. Namun menghadapi Xing Bei, dia itu tidak takut sedikit pun. Selang beberapa saat, tiba-tiba saja penjaga-penjaga emas mulai bergerak hidup dan menyerang seluruh murid yang ada di sana. Akibatnya terjadilah sebuah kekacauan yang memaksa mereka harus berhadapan menghadapi penjaga emas tersebut. Pada saat itu, Xian mulai mengeluarkan sebuah serangan kepada salah satu penjaga emas. Akan tetapi serangannya sama sekali tidak mempan. Begitu pula dengan Ji Zhengyu, serangannya juga berhasil ditahan oleh penjaga emas yang dihadapinya. Lin Shaoji kemudian memerintahkan Xian dan Ji Zhengyu agar segera merebut emas abadi terlebih dahulu. Sementara dirinya akan berusaha menghadapi para penjaga emas. 是惊叫，那你小心。 Tak jauh dari sana, Gulong Yuxia mengaku pernah melihat sebagian kecil emas abadi yang terbentuk kristal dan sangatlah berat. Ia juga memberitahu kalau senjata ilahi yang terbuat dari emas abadi memiliki ketangguhan dan kekokohan lebih kuat dari senjata ilahi biasa. Pada saat yang bersamaan, manusia emas yang ada di sana nampak mulai menarik energi emas abadi dari penjaga emas. Akibatnya, manusia emas itu mulai bergerak hidup yang menyebabkan sebuah getaran yang mengguncang area di sekitarnya. Guncangan itu membuat Mu Yun terjatuh dari tempat persembunyiannya. Dan begitu, Mu Yun pun ketahuan oleh mereka. 热各方天才的风采，浑水摸鱼的不只是你们。上皇。 Gulong Yuxian kemudian memerintahkan Mu Yun untuk melihat emas abadi yang terdapat di mata pada manusia emas. Melihat emas abadi itu, Ji Zhengyu dan Xian pun bergegas mencoba mengambilnya. Akan tetapi mereka langsung digagalkan oleh manusia emas tersebut. Tak menyerah begitu saja, Xian dan Ji Zhengyu secara bersama-sama kembali mencoba merebut emas abadi. Namun mereka berdua lagi dan lagi digagalkan oleh sebuah serangan pedang yang muncul secara mendadak.
Setelah itu, manusia emas mulai menghujani mereka semua dengan ribuan pedang, sehingga mereka semua pun berusaha melindungi diri mereka masing-masing. Selesai menahan serangan dari manusia emas, mereka berdua secara bersama-sama mulai bertindak untuk mengambil emas abadi. Pada saat itu, meskipun Mu Yun sangat lihai menghindari pukulan-pukulan manusia emas, namun pada akhirnya dia itu tetap terkena pukulannya hingga membuat Mu Yun terpental. Sementara itu, murid-murid yang lainnya juga bernasib sama dengan Mu Yun. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil merebut emas abadi. Dan berhenti sampai di situ saja, Xian dan Nisauji kembali bangkit dan menghampiri manusia emas. Meskipun pada akhirnya usaha mereka kembali sia-sia. Tak hanya mereka berdua saja, Mu Yun juga ikut menyusul dan mencari celah untuk mengambil emas abadi. Namun sayangnya usaha Mu Yun itu gagal karena sempat diganggu oleh Ji Zhengyu. Lalu sewaktu Ji Zhengyu mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil emas abadi, tiba-tiba saja Xing Jihang datang dan langsung dan cepat mengambil emas abadi. Melihat hal demikian, Mu Yun merasa tak menyangka kalau Xing Jihang datang dan bertindak dengan begitu cepat. Kemudian Xing Jihang mengatakan kepada Fen Lutian bahwa menjadikan Xing Bei sebagai seorang teman adalah keputusan yang salah. Oleh karena Xing Jihang mengetahui kalau Fen Lutian saat membutuhkan emas abadi, ia pun secara cuma-cuma memberikan emas abadi kepadanya. Sebelum memberikannya, Xing Jihang mengingatkan agar Fen Lutian lebih jeli dalam memilih teman. Selepas memberikan emas abadi kepada Fen Lutian, Ji Jihang mencoba menawarkan emas abadi kepada Mu Yun dengan sebuah syarat. Syaratnya itu adalah Mu Yun berhenti untuk menyimpan dendam atas apa yang telah dilakukan Sekte 7 Bintang kepadanya. Usut punya usut, Xing Jihang ini ternyata sudah mengetahui identitas Mu Yun yang sebenarnya. Meskipun begitu, Mu Yun tetap saja berpura-pura tidak mengetahui apapun untuk menutupi identitas aslinya. Xing Jihang memberitahu meskipun Mu Yun sekarang memiliki dukungan dari Gunung Pedang Surgawi, tapi dia itu juga akan tetap merasa kesulitan untuk mendapatkan batu loncatan. Lebih lagi, jika identitas asli Mu Yun terbongkar dan ketahuan oleh Tian Wuji, kemungkinan Gunung Pedang Surgawi tidak akan melepaskan Mu Yun begitu saja. Xing Jihang kembali menawarkan Mu Yun sebuah emas abadi dan syarat yang sama, yakni dia itu harus mengakhiri dendamnya kepada Sekte 7 Bintang. Setelah itu, Xing Jihang mulai mengeluarkan sebuah formasi labirin 7 bintang yang membuat orang-orang di sekitarnya jatuh pingsan terkecuali Mu Yun. Sesudah mereka pingsan, Xing Jihang mencoba menjelaskan bahwasanya dulu ketika Sekte 7 Bintang memasuki daratan Zhongzhou, tujuan mereka hanyalah untuk mencari sumber kehidupan saja. Akan tetapi Xing Fengyu justru mengacaukannya dan membuat peperangan antara Sekte 7 Bintang dengan Mu Yun. Mu Yun mengaku terkejut dengan tindakan Xing Jihang yang terus memaksa dan memohon dirinya untuk berdamai. Mu Yun berpikir bahwasanya ketua Sekte 7 Bintang yaitu Xing Wuji sebagai dewa rahasia surgawi pasti sudah meramal sebuah nasib buruk jika terus bermusuhan dengan dirinya. Oleh karena itulah kemungkinan Xing Wuji mengirim Xing Jihang untuk berdamai dengan Mu Yun demi menghindari nasib buruk tersebut. Mendengar tebakan Mu Yun, Xing Jihang pun membenarkannya bahwasanya memang akan ada sebuah kekacauan di 3000 dunia kecil yang disebabkan oleh Mu Yun. Selain itu, di tengah-tengah kekacauan itu, kelangsungan hidup Sekte 7 Bintang serta bergantung kepada Mu Yun. Pada akhirnya Mu Yun bersedia memaafkan dan berdamai dengan Sekte 7 Bintang. Tapi dengan satu syarat yang akan Mu Yun beritahukan setelah keluar dari Gunung Tianshuan nanti. Sebelum pergi meninggalkan Mu Yun, Xing Jihang langsung memberikan emas abadi kepadanya. Setelah mendapatkan emas abadi, awalnya Mu Yun juga ingin ikut pergi. Akan tetapi golongan Yuxia menghentikannya dan menyuruh Mu Yun untuk mengikuti arahan dirinya. Selang beberapa saat, murid-murid dari 3 keluarga Si, Lin Jin, serta dengan Jing Bei dan Fei Lutian akhirnya mulai terbangun dari pingsannya. Setelah tersadar, mereka semua mulai beranggapan kalau kemungkinan Mu Yun memiliki emas abadi yang diberikan oleh Xing Jihang, sehingga mereka memutuskan untuk mencari keberadaannya. Setelah mereka semua pergi, Mu Yun tiba-tiba muncul dari atas patung besar atau manusia emas. Usut punya usut, ternyata emas abadi yang terletak di mata manusia emas hanyalah sebagian kecil saja. Semua emas abadi sisanya sebenarnya mengalir di semua pembuluh darah tubuh manusia emas. Pada saat Mu Yun mengeluarkan elemen-elemen yang ada di tubuhnya, tiba-tiba saja golongan Juxian keluar dari dalam tubuh Mu Yun. Golongan Juxian menjelaskan kalau emas abadi sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Dengan energi yang ada pada emas abadi itu, golongan Juxian dapat menggunakannya untuk memulihkan cederanya. Setelah itu Mu Yun mulai menyerap emas abadi yang ada pada manusia emas dan menjadikannya sebagai elemen ketujuhnya. Tak bersang lama, Mu Yun akhirnya berhasil menyerap emas abadi. Dan begitu dirinya pun selangkah lebih maju untuk mencapai ranah peri. Serta jiwa virtualnya juga ikut meningkat. Jika Mu Yun terus meningkatkan jiwa virtualnya, maka jiwanya itu akan meningkat menjadi jiwa sejati.
Selain itu, begitu Muyun mencapai ranah perih, maka Muyun akan mampu memadatkan inti emas yang kuat. Sekarang Muyun hanya perlu mencari 2 elemen saja, yaitu elemen kayu dan elemen tanah atau bumi. Akan tetapi, jika jiwa virtual Muyun telah menjadi jiwa sejati dan Muyun masih belum mencapai ranah perih, maka Muyun akan meledak dan meninggoy. Golongan Jushian mengatakan jika Muyun dapat menemukan harta kuno untuknya, maka golongan Jushian dapat secara langsung membantu Muyun untuk menerobos ke ranah perih tingkat 10, atau bahkan melangkah ke ranah immortal. 没有我现在甚至可以直接滑入到仙境。 Kemudian golongan Jushian memperlihatkan 2 orang murid, yaitu Shi Tianyu dan Ji Zhengyu, yang baru saja mendapatkan harta batu Heavenly Mendiang. Oleh karena Ji Zhengyu sudah membantu Shi Tianyu untuk mendapatkan batu Heavenly Mendiang, Ji Zhengyu pun meminta Shi Tianyu untuk membantunya merebut emas abadi dari Xing Zihang. Shi Tianyu dengan percaya diri mengatakan kalau kekuatannya akan mampu mengimbangi Xing Zihang karena ia akan menerobos ke ranah peri tingkat 1. Tanpa berlama-lama lagi, Shi Tianyu mulai menyerap energi dari batu Heavenly Mendiang. Selesai melakukan penyerapan, Ji Zhengyu mengajak Shi Tianyu untuk menemui Li Shaoji yang sedang mencari pohon Marine Transformation. Di sisi yang berbeda, terlihat Gunung Tianshuan kedatangan seorang murid yang berasal dari Tanah Suci Mystic Moon bernama Suan Youyu. Selang beberapa saat, ada juga seorang murid dari Istana Surgawi Nenklut bernama Han Tianyu yang datang menghampiri Suan Youyu. Mereka kemudian mulai membahas seorang wanita cantik yang memiliki jiwa ilahi yang berada di Istana Surgawi Nenvoid, yaitu Xing Mangyu. Han Tianyu memberitahu kalau kedatangannya ke Gunung Tianshuan merupakan perintah dari ayahnya untuk mencari 9 lapisan air giok untuk Xing Mangyu. Dan memanfaatkan 9 lapisan air giok itu, jiwa ilahi ponik emas milik Xing Mangyu dapat tumbuh dengan cepat. Tak hanya Istana Surgawi Nenvoid saja yang menculik seorang wanita, Tanah Suci Mystic Moon ternyata juga menculik seorang wanita dari Tanah Suci Chiao, yaitu Xiao Yun. Usut punya usut, dulu Tanah Suci Chiao ternyata merupakan akar dari kebangkitan Tanah Suci Moon Mystic. Beberapa saat kemudian, tiba juga seorang murid dari Sekte Wang Zhen atau Sekte 10.000 Permasi yang bernama Chen Yuan. Setelah itu, Suan Youyu, Han Tianyu, dan Chen Yuan secara bersama-sama mulai mencari harta yang mereka cari. 内容和符文完全看不懂，大家此次来这里的目的，现在和机器谈话，万一起了冲突，那是自然。 Di tengah perjalanannya, Chen Yuan memberitahu kalau Chen Kan dari Gunung Suan Kong juga datang ke Gunung Tianshuan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya malah bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.